materi tentang kepemimpinan itu kita berikan ada ya sesuai dengan materinya, artinya kepemimpinan itu apa, terus kerjasama itu bagaimana dan lain sebagainya, termasuk untuk mengakomodir kelompok itu bagaimana, manajemen konfliknya bagaimana dan sebagainya. Oke, selamat malam Biar Ngopi. Sekarang kita cari-cari informasi ke trainer outboundnya. Yuk, ayo ikutin saya terus. Halo Mas, boleh ganggu waktunya bentar? Bingung nih, kate boleh tapi makan. Nah, nggak apa-apa. Ya itu justru bagus itu. Ini saya mau wawancara sama siapa ini? Semuanya nggak apa-apa, yang ini sudah punya istri, yang ini belum. Saya minta yang punya istri aja. Biar nggak kecantol. Makan dulu Mbak. Ya, dengan siapa? Tio. Tio. Nggih. Tio di sini sebagai apa nih kegiatan LDKS ini? Biasa dikatakan kami adalah trainer untuk kegiatan di sini Mbak. Trainernya nanti kegiatannya apa aja Pak? Untuk makan dulu. Jadi gini, materi yang kami berikan semua hal tentang leadership, tentang kepemimpinan yang ditujukan untuk di organisasi. Lebih spesifik lagi di proses gitu. Terus? Udah biasa gitu ya memang ya udah biasa. Ya, sudah biasa Mbak. Ya. Betul. Sudah berapa tahun, Mbak? Untuk berapa tahunnya kita mulai bergerak itu dimulai dari tahun 2005. 2005. Yes, 2005. Berarti golongannya Pak Barul itu ya, Pak? Was. Kayaknya temannya Pak Barul ini. Dengan centang ngopi bareng kemana ya? Kegiatannya apa lagi selain mengajarkan kepemimpinan? Ya, yang pasti itu. Cuman metode yang kita gunakan ada simulasi, ada maksudnya simulasi itu. Game-gamenya ya Pak ya? Biar nggak jenuh. Materi tentang kepemimpinan itu kita berikan ada ya sesuai dengan materinya, artinya kepemimpinan itu apa, terus kerjasama itu bagaimana dan lain sebagainya, termasuk untuk mengakomodir kelompok itu bagaimana, manajemen konfliknya bagaimana dan sebagainya. Tapi untuk aplikasi di lapangan kita menggunakan simulasi yang dimainkan dalam bentuk permainan. Nah, enak rek. Ya. Oke, biar nggak jenuh juga ya. Sebenarnya bukan lebih tidak jenuh Mbak, tapi lebih gini, pemahaman seseorang itu kalau misalnya dikenalkan langsung dengan praktek yang dalam bentuk permainan, ini mereka akan lebih menyenangkan, menyerap dan lebih untuk bisa menerima, karena kemampuan penerimaan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang secara akademik cepat menerima dengan penjelasan saja, tapi ada yang harus praktek dulu. Nah, kita pakai yang praktek karena yang akademik cepat menerima, yang tidak begitu pintar akademiknya juga bisa menerima. Gitu. Masuk. Emang tempat apa? Aku tempat apa di Dodo. Pak aku. Dodo Ewa. Rezeki-rezekian itu Pak. Aneh. Tapi emang tempat apa bontot itu apa jadi? Brutung. Ya, terima kasih Mbak. Terus kenapa kok pilih lokasi di sini? Ayo, ngobrol. Apa dijeguk? Gini Pak. Yo, sebenarnya seperti gini Pak, baru gendeng ya. Kenapa kok pilih? Jadi gini. Jadi gini Pak. Lokasi
kenapa kok pilih lokasi ini? Karena gini, yang kita butuhkan untuk kegiatan LDKS yang kita pola, tempat ini pas. Yang pertama, untuk mandi kita nggak bingung, ada kamar mandi terbesar, ya langsung masuk kolam. Toilet terjamin 100 orang pun 200 orang aman. Terus untuk lokasi yang ada hubungannya dengan alam, sini pas. Jadi masih banyak pohon, terus teduh, sehingga membuat peserta training, peserta pelatihan ini bisa nyaman ketika berkegiatan. Artinya kalau siang pun tidak kepanasan, dan karena kondisi di Winongan ini juga tidak terlalu dingin, jadi kalau malam pun nggak kedinginan. Artinya ya kayak gini kan enak, anget-anget ya apa ngono kan. Deket-deket sampai aku sampai tambah anget malian. Makanya aku deket ini biar anget gitu loh. Jadi kayak gitu. Tapi aku kedinginan ya apa? Yo, itu kudunya ada aku lagi kedinginan. Ini rencana bojone ngawur. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa kok lokasi ini tepat, sangat rekomendasi sekali untuk kegiatan LDKS. Ya. Terus kita bilang manajemen resiko. Ke kepolisian dekat, ke puskesmas dekat, ke warga juga dekat. Tapi kalau misalnya kita mau bengak-bengok, teriak-teriak sekenceng-kencengnya, nggak ganggu warga. Nah ini yang enak gitu ya. Kalau jauh dari pemukiman enggak, tapi setidaknya suara kami nggak terdengar sampai ke warga. Iya, Gitu. masuk. Ya, Banyu Biru is the best lah pokoknya untuk kegiatan ini. Recommended banget. Ngomong-ngomong Banyu Biru, tahu nggak mas sejarahnya? Aduh, sejarahnya nggak begitu tahu mbak. Secara perjalanan lah dari dulu sampai sekarang, nah, Banyu Biru. Yang dulu sama yang sekarang setelah pandemi, itu aja. Oke lah. Sebelum pandemi dan setelah pandemi aja mbak ya. Jadi yang pertama, kalau sebelum pandemi itu yang saya tahu masih banyak kolam, ada kurang lebih 5 kolam. 3 kolam di sebelah selatan, 2 kolam di utara. Tapi setelah pandemi sisa 3 kolam. Yang kedua kayaknya ditumpuki tanah jadi taman baru, jadi new fish lah untuk Banyu Biru gitu. Tapi nanti masih buat kolam renang. Itu yang saya kurang tahu mbak. Kayaknya enggak ada sih. Mungkin taman mungkin di sana rencananya. Kalau kayak gitu. Taman bermain lah itu mungkin. Termasuk parkir juga di sana. Oh. Udah nggak ada kolamnya yang di utara. Pantesan tadi ditutup gitu ya, diratakan kayaknya. Masih proses pembangunan. Nanti insya Allah ini tahun baru lah bisa dibuka. Kayaknya sih. Kalau dulu sebelum pandemi rame ya. Wih. Nggak bisa diomongkan dengan kata-kata mbak. Itu. Apalagi kalau minggu. Waduh. Dari orang mana aja tuh pak? Yang kami tahu, Banyu Biru pendatangnya nasional, bahkan beberapa turis dari mancanegara itu dari negara tetangga. Itu saya lihat juga sering ramai sini kok. Jadi bisa dikatakan karena ada keunikan tersendiri kalau menurut saya. Kolamnya ada ikannya kalau menurut saya. itu salah satu mbak. Tapi yang kedua, ya itu. untuk kolam renang yang sifatnya alami, mungkin bisa dikatakan Banyu Biru itu kolam renang milik pemerintah yang memang alami dan resmi. Artinya di sini kalau kolam renang yang lain masih buatan. Unggulan itu bukan kolam renang. PDAM. Ya. Dan belum dikelola pemerintah, masih desa. Terus perawatannya juga masih belum ini. Tapi yang Banyu Biru udah pemerintah ya mas ya? Iya, pemerintah. Parah ini. Punyanya dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Yang pasti setiap tempat itu Pak punya cinta mistis ya. Iya. Ya. Setiap tempat punya cinta mistis. Kalau Banyu Biru itu adalah bentar ya, kalau mana Banyu Biru? Tak dus pak, kurang tak pak? Ono tinggi enggak Iya, sponsor. Tapi dikit. Tak apa-apa wis. Kita punya pasuruan juga. Terus Enggak masalah. untuk hal mistis ya. Jadi tempat saya dengar dulu katanya di sini banyak kerang. Monyet.
Di depan ada juga lagi. Namanya dulu waktu itu memang di sini tempatnya kerah dulu katanya kayak gitu. Yang kedua, Kirain ngapain, Pak? nah itu yang nggak tahu. Karena kesannya katanya tembung jari itu tembung sing gak ono sambungane. Ya, heeh. Anu, cocok logi. Terus yang kedua, ikan yang ada di Banyu Biru itu nggak bisa dikonsumsi. Katanya enak, tapi setelah konsumsi mati. Meninggal. Ikannya apa sama orang? Ya ikannya juga orangnya. Iya. Ya, benar. Nah, tidak digoreng, iwak digoreng atau dibakar gak mati ya? Oh, ikannya mati beserta orangnya yang makan mati juga. Nah, Mitosnya gimana itu, Pak? Bisa. jadi memang ikan ini ikan keramat. Tapi bukan Roma Irama, bro. Keramat di Roma Irama. Bisa. Ya. Ikan keramat. Itu ikannya bisa nyembuhin sama. Bukan ikannya, kalau nyembuhin itu kalau di Banyu Biru itu lebih cenderung ke airnya. Ke airnya. Airnya yang Begitu, nyembuhin. bukan yang nyembuhin, yang nyembuhin tetap Gusti Allah dan sebuah kepercayaan. Ini mitos. Dan ini banyak yang membuktikan. Iya. Yang pertama ikan, yang kedua air. Air itu bisa untuk proses penyembuhan, proses penguatan imun dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita ngasih makan ikan itu katanya nambah rezeki. Oh ya rokok aku lan rokok alami iku. Ngono gak nyumut rokok iki ya, rokok Cino iki. Nah, iki mantap wis mumet di bapak wis kari kadung. Ndak ngomong dorong ngurup iku dorong ngurup. Enak loro. Mati. Jadi Ngasih makan ikan. ya, jadi Nambah kabarnya bukan nambah rezeki gitu, tapi memang ke apa jenenge? Salawan. Iya. Ke ini loh, keyakinan seseorang. Jadi kalau misalnya kita bilang nambah rezeki, tiba gak nambah lah dosa aku ya. Ya. Ngomong sih nggak jelas. Ya, ya, jangan. Menyebar hoak jangan. Good. Itu ngasih makannya apa, Pak? Nasi apa? Nah, pernah cerita namanya Mak P. Mak P itu pemilik warung di Garang itu, sebelahnya Banyu Biru. Sebelah timurnya Banyu Biru, tapi yang agak sedikit utara. Cino rene iku kepingin nambah rezeki ambek nggak imangan iwak. Nah, segone tuku yang Mak P 2.000, 5.000, terus di misalnya ringin. Dikai makan ikan, buat makan ikan. Ya, katanya juga untuk rezeki juga. Nah, terus juga orang Tengger untuk penyuciannya juga di sini. Penyucian jiwa atau apa itu sesuai dengan keyakinan mereka. 1 tahun sekali mereka pasti datang ke sini untuk ini Penyucian badan. agama Hindu. Jadi Agama Hindu. Orang Hindu itu baik dari Bali, pokoknya lepas dari Tengger mereka pasti akan ke sini. Jadi Bali itu arahnya kalau entah raya Hindu apa ya? Hindu ya, yang Hindu. Ke Tengger dulu, dari Tengger langsung ke sini, termasuk orang-orang Tengger sendiri. Orang-orang Bromo habis ritual sesuai dengan keyakinan mereka, mereka penyuciannya di sini, Banyu Biru. Oke. Ya itu penyucian enggak? Buat bersih badan. Yo jiwa Jiwa raga. dan raga. Iya. Tidak dirinso ae, Mas. Nah, ini fungsi pedagang yang ada di sini, Mbak. Jualan pembersih. Masuk. Ya, Adik, dilanjutkan sesuai dengan jadwal. Waktunya kurang 20 menit menjelang 19.00. Nah, ini sambil ke ini ya. Jadi Iya, salah satu apa-apa. metode untuk membuat mereka disiplin adalah membuat sebuah kesepakatan atau jadwal yang kita sepakati bersama. Nah, ini hari ini jam 19.00 kurang lebih 20 menit lagi akan ada materi, akan ada tambahan, akan ada kegiatan. Iya. Yang disepakati artinya mereka lihat jadwal, mereka melaksanakan. Jadi tidak perlu ada marah-marah atau yang lain yang Iya. diingatkan, terus mereka melaksanakan. Jadi gitu. Yang penting kesepakatan dulu. Anda sampai jam berapa, Mas? Kita kegiatan sampai jam 22.00. Penting nggak jam 22. Ya, jam itu lebih telung jam. Ya, iya. Jam itu lebih telung jam. Kadang jam 09.00 lebih. Sak jam. Iku kadang-kadang.
delok sapa sing Keleben. ngomong. Akeh keleben. Terus saenake sampean wis Mas. Pokoke mari ngono arek turu. Kesel sampean Ya proses. ada nanti sekitar jam 1 atau jam 2 kita proses lagi mereka. Malah Berenang. ada kegiatan. Iya, namanya juga penekanan doktrin itu harus banyak kegiatan. Terus tidurnya jam berapa? Ini jam 22, Jam 2 tidur nanti malam dibangunin gitu. insya Allah. Ya seperti dulu awakmu biyen ya apa waktuku. Tahu ngono kan? Enak tak rasanya. Oh, enak. Ya Allah. Dibukai. Anu nih tambah gitu. Kora-kora. Lain. Loh, nah iya kan misalnya Dulu normal. malah saya di hutan belantara, ini masih di tempat kayak gini Ya masih Allah, aman. ini kayaknya lebih ekstrim. Lawang saya itu istri saya tak ajak di hutan belantara. Bahaya. Bahaya gitu katanya. Ini malah sama lebih ekstrim lagi di hutan belantara. Waduh, Kalah sampai. lucu nih mikir. Dicoban Coban. Anaknya enggak putih. Kok ireng? Ngono masalahnya. Iya. Di hutan belantara posisi. Turu, tangi, turu maneh. Tadi nih ngono. Dadi ning ngono. Lain. Lain. Terus Jadi kurang ada lebih kayak gitu, Mbak, proses untuk penekanan atau penanaman karakter pada anak-anak untuk pola kami membuat kegiatan itu ada proses-proses yang namanya pendadakan. Nah, ini kami data memang. Jadi sesuai dengan Ini masih rahasia, mungkin mereka belum tahu itu. mungkin mereka yang pasti nggak tahu, tapi sudah mengira-ngira karena ini sudah proses sudah melegenda artinya sudah terbiasa. cerita-cerita dari kakak-kakaknya ya. Sudah pernah, kalau yang belum pernah yang kelas itu kan belum pernah. Setidaknya ada cerita yang sudah mereka Ya. tangkap. Nah, Setidaknya udah ada yang pernah cerita. Jadi harusnya dia juga siap-siap. Kalau Betul. kaget ya, malam-malam dibangunin. Ini apa namanya? Selain di SMP Bintang Muling ini, masnya melingkup kemana aja? Oke, salah trainer itu cuap-cuap gitu kan ya. Mana-mana ya. Kita Indonesia Raya, Bro. Kita Indonesia Raya, Bro. Jadi kita ngomong bilang Indonesia Raya itu karena kadang kita support untuk kegiatan yang dari Bengkulu, kadang kita support untuk dari kegiatan yang luar Pasuruan yang masih di Jawa Timur ya kayak gitu. Berarti luar pulau juga pernah. Pernah. Dari luar pulau juga pernah. Yang pernah Kegiatan siswa dan non siswa. Kita ngomong se-Indonesia Raya itu enggak sombong-sombong kayak gitu lah, paling like ngomong Madura kan juga se-Indonesia Raya. Terus ngomong di pulau ini Probolinggo itu Gili Ketapang juga Indonesia Raya. Jadi setidaknya ada beberapa luar daerah provinsi lain yang pernah kita handle. Terbang ke sana mas. Ya, terbang Biasanya berapa lama? Kalau bisa dari sampai luar- 2 minggu. Lama ya. Kegiatannya 3 hari, healingnya berhari-hari. Oh lamanya di healingnya ternyata. Kirain kegiatannya yang lama. Tapi memang perjalanannya lama juga. Ya. Kalau perjalanan kan kalau kita bilang ke dekat-dekat aja ke Bengkulu bisa lewat darat atau bisa lewat udara. Kalau udara paling wis 2 jam nyampe Mbak dengan transit Jakarta Tapi sebentar. enak lewat darat mas ya. Bisa rame-rame. Capek, Cocok. ambek ndak berkelas ngono model koyo ndak oleh proyek gede lho ya. Nah, terus yang pernah dihandle Mas. Nah, yang pernah dihandle selain ini. Yang kemarin Kami Yes. bahasan ya. Bahasa. Boleh. So yes. Jadi gini, Mbak, Mas. Lek isi ngomong di handle sama lah dengan teman-teman seprofesi kami, para profesor outbound yang ada di Indonesia. Kita melakukan kegiatan itu multi usia, jadi mulai dari usia kecil sampai usia yang tertua pun kita pernah melakukan. Kalau bilang dari instansi, ada instansi yang milik negara, ada yang pemerintah dan ada yang non pemerintah. Gitu. Ada yang ada uangnya dan ada yang tidak ada uangnya. Semua tercakup semua ya. Pokoknya melaku Pernah ya? pokoknya wis. Artinya profesionalitas kami itu tidak terukur atau tidak kami ukur dengan rupiah. Rupiah. Tidak Betul. terukur oleh rupiah. Artinya gini, Betul. 1 juta dilakoni 10
10 juta dilakoni. Itu pun programnya sama, fasilitas mungkin beda di fasilitas lah. Nah, misalnya 1 juta berarti kamu datang Paket-paketan gitu Bang ya. jadi kurang lebih kayak gitu. Kemarin di sini juga ada 4.000 peserta. Kita bantu, kita support untuk Himpaudi dari 7 kecamatan, 2.000 kurang lebih 1.900 sekian untuk anak-anak, 1.900 sekian juga ibunya ikut. Dan ditambah dengan guru-guru yang masing-masing rata-rata dari guru itu ada 2-3 guru yang mendampingi. Jadi di sini di Banyu Biru sini makanya Pak, 4.000 Lebih Kak. 4.000 lebih. Hampir 5.000. Hampir Yo 5.000. cendol dawet lah, Bro. Banyak 4.000 ya. Belum Serius. anak-anak, Ya belum Allah. Iya, Temen. banyak. Iya serius ini. Jadi kemarin tuh tanggal hari Selasa kalau nggak salah. Oh, baru Selasa. kemarin Iya, itu baru ya? kemarin itu. Sukses Mas acaranya. Yo harus dong. Jangan ditanya Mas Tio. Lah, provider Mas, ini kalau menghubungi kalau memakai jasa jenengan, nah Ya. itu Ya Facebook saja lah. IG Nah, Kata ya. Outbound Indonesia. Promosi Didi. promosi. Ya kayak enak dewe, Rek. Jadi untuk promo kami itu kami dapat itu seringkali dari orang ke orang, jadi dari mulut ke mulut, dari partisipan kami atau yang pernah berkegiatan dengan kami pasti untuk mempromosikan dengan sendirinya ke teman-temannya. Jadi kami jarang sekali buka. Sampai saat ini belum buka website, tapi ada di Facebook dan IG. Itu pun jarang terekspos ya. Nah, bisa disebutkan nama Facebook dan IG-nya. Wih, kata Outbound Indonesia, Bro. Oh, Kata Outbound Indonesia. Ya. kata Outbound Indonesia. Nanti ada kok di videonya nanti Wih, tak iya, tampilkan. terima kasih. Mas, sekarang saya mau tanya. Suka-dukanya apa? Nggak ada dukanya, suka terus. Nggak ada dukanya. Ya. Ayo. Jadi prinsip kami, komitmen kami terhadap profesi kami adalah jangan sampai ada duka di antara kita. Nah, kasih. Status. Duka di antara Jenuh. ya. Sing pasti lewat keluwen ya keluwen bareng. Muntah-muntah bareng. Muntah-muntah bareng, makan bareng, ya soge bareng, kayak gitu. Tapi biasanya ini sekian owner di mana anak buah. Tapi kalau enggak akeh-akeh nemen soge nih, paling oleh nih podo ae. Rokok ya bodoh. Rokoknya podo masalahnya. Jadi ya kayak gitulah suka dukanya kita nggak ada dukanya sama sekali karena itu sudah apa namanya kita masukkan dalam malam bawah sadar kita. Profesi kami adalah profesi yang kami sukai dan kami cintai. Tuh. Dan kami ikhlas untuk menjalaninya. Koyo ya. Oh iya. Motivator. Saya seneng ya kumpul terus sama teman-teman ya. Ya. Banyak temennya juga. Loh, iya di videonya ini di channelnya banyak motivatornya kok. Wah, Indonesia Raya itu. guyonan ngopi. Nah, coba dilihat, di subscribe. Ayo dikenalkan nih. Ngopi. Oke. Sinyalnya Tunggu buruk, Pak. subscribe-nya ya. Ada wifi. Ya. Jangan lupa like komennya. Banyak motivasi itu ada Pak Barul di situ paling banyak Pak Barul. Mas Arafat belum tak upload. Oh iya, takut lah. Oke, kegiatan mau berlanjut ya Mas ya. Siap, Saya oke. terima 10 kasih menit waktunya. Ya, sama-sama, Mbak. Buat Mas Tio juga teman-teman rekan. Semoga acaranya sukses di sini juga acaranya sukses di luar nantinya. Ya, terima kasih. See you. Oke. Ibu Paut. Paut. Tak lupa.